Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pada hari ini saya akan memberikan pembahasan aksi nyata budaya positif pada rekan-rekan guru di SD Negeri 25 Indralaya. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Isnayat SPD, dan rekan-rekan guru yang telah memberikan dukungan baik moral, spiritual, dan banyak lagi yang sudah diberikan kepada saya sehingga sampai hari ini saya dapat mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Nah, adapun pembahasan aksi nyata budaya positif ini kami lakukan karena apa yang sudah kami dapatkan dari pembelajaran guru penggerak ini sedikit banyaknya harus kami bagi kepada rekan-rekan guru. Ya, saya adalah CGP calon guru penggerak angkatan 3 dari SD Negeri 25 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Saya bersama Bu Suryati menjadi guru penggerak dan mudah-mudahan kami minta doanya pada rekan-rekan guru dan ibu kepala sekolah agar kami bisa diberi kemampuan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Mengenai budaya positif, kita kembali dulu apa itu budaya positif. Budaya sekolah itu merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang bercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu mengenai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang sebenarnya sudah sering kita laksanakan ya Bapak Ibu di sekolah kita, yang intinya harus berpihak pada murid. Jadi agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, seluruh warga sekolah harus bersinergi ya Bapak Ibu. Jadi tidak cukup oleh kami berdua CGP saja atau kepala sekolah saja. Jadi semua warga sekolah harus bersinergi mewujudkannya. Tapi dalam hal ini guru memegang peran penting dalam upaya mewujudkan budaya positif yang pertama di kelas masing-masing dan untuk di sekolah pada umumnya. Jadi untuk membangun budaya yang positif yaitu menggali potensi kebiasaan-kebiasaan baik kita dulu di sekolah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sebenarnya kita sudah ada Pak ya, Bu ya, budaya-budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah itu. Jadi tapi perlu kita gali lagi, kita kuatkan lagi, kita biasakan lagi. Jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, adapun konsep budaya positif di sini itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, kemudian disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Juga meliputi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru dalam pelaksanaan penanaman budaya positif ini. Kemudian ada segitiga restitusi untuk murid-murid kita, mengatasi murid-murid kita yang bermasalah dengan segitiga restitusi ini. Jadi kita melakukannya tanpa sedapat mungkin tidak melakukan hukuman. Jadi kita lakukan segitiga restitusi. Selanjutnya, ya kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama mengenai perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon pada realitas atau kebutuhan itu kita sama pandangannya.
Tapi kalau pada teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda, jadi dipandang dari teori kontrol itu sendiri. Kemudian kalau pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi itu kita harus mengubah paradigma kita dulu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya, di bawah ini ada paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ada 4 ya Bapak Ibu ya. Ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini tentang teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid itu sendiri. Jadi kita memberikan penguatan-penguatan positif, itulah yang mengarahkan anak-anak kita untuk mengulangi perilaku itu berulang lagi, karena itu kita anggap adalah merupakan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dengan adanya dia merasa gagal, dia akan ada penguatan bahwa dia pengen supaya tidak gagal lagi. Ya, jadi itu yang dilakukan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi perilaku memaksa itu sebenarnya bisa mengarahkan anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka panjang. Karena anak itu mengikuti kita karena takut, terpaksaan. Jadi itu yang miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ilusi-ilusi ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ya, lanjutnya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Ya, mungkin kita untuk mencairkan suasana kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Ya. Sepertinya kita sudah agak panas ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin, kita lanjutkan ini di disiplin ya. Jadi untuk dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena kita tuh merasa terlalu harus mengikuti aturan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itulah yang dimaksud disiplin. Jadi bukan semata-mata mengikuti aturan. Akan lebih baik kalau disiplin itu dilaksanakan karena adanya motivasi internal. Jadi dari dalam diri anak itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi pada anak-anak, kalau dia belum ada motivasi internal, mungkin kebanyakan guru-guru memberi hadiah, memberi imbalan, atau memberi pujian, itu yang dari luar. Mungkin itu bisa dilakukan untuk menimbulkan motivasi internal anak tadi. Adapun dalam melakukannya sesuatu kegiatannya, manusia memiliki 3 motivasi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu itu hanya semata-mata melewatkan kewajiban, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja. Jadi mereka melakukan aturan itu hanya untuk
lewat dari hukuman, oh sudah lewat, tapi mereka sebenarnya tidak sadar, tidak menyadari dari dalam diri mereka. Mereka hanya semata-mata ikut saja. Jadi itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seorang anak itu melakukan sesuatu karena oh nanti dikasih ibu permen, oh nanti dikasih ibu nilai besar, oh nanti dikasih ibu hadiah. Jadi itu yang memotivasi anak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus. Maksudnya, karena motivasi ini dari mereka sendiri. Mereka sadar bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu berguna untuk mereka dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sama seperti kita meminta anak untuk pakai masker. Kalau anak tidak tahu kegunaannya masker, mereka pakai, sebentar dicopot, nanti dipakai lagi kalau ada gurunya dipakai. Itu hanya untuk menghindari hukuman ya, ketidaknyamanan. Tapi kalau mereka sadar, masker itu gunanya untuk apa? Supaya sehat. Kalau tidak pakai masker nanti mudah terkena virus dan jadi sakit. Dengan adanya mereka tidak ingin sakit, mereka sadar bahwa mereka tuh pengen sehat. Jadi mereka akan pakai masker itu tidak karena takut ada gurunya. Jadi mereka walaupun tidak ada guru, tidak ada yang mengawasi, mereka merasa masker itu penting. Itu yang ketiga tadi yang paling bagus ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah dalam maksudnya budaya positif ini, dalam penanaman budaya positif ini ada juga dibahas tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol manusia, dan segitiga restitusi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia ini yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup dulu. Itu meliputi makanan, kesehatan, jadi yang bisa mempertahankan mereka untuk hidup. Kemudian untuk kesenangan, itu anak-anak cenderung ingin apa yang mereka inginkan itu diwujudkan. Itulah mengapa anak-anak sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai menurut kita di kelas, tapi sebenarnya mereka itu karena kebutuhan mereka ini tidak terpenuhi. Jadi ini yang harus kita pahami, kebutuhan dasar manusia ini, supaya kita bisa tahu budaya positif yang akan kita jalankan ini nanti itu sesuai dengan kebutuhan dasar anak-anak didik kita. Misalnya tentang kebebasan. Kalau dalam kelas anak-anak itu banyak yang lari-lari atau banyak bermain-main, itu mungkin mereka perlu kebebasan atau mereka pengen melakukan kegiatan menulis di papan tulis. Mereka bosan menulis di buku. Jadi mereka pengen sesuatu yang baru. Sedangkan kalau untuk penguasaan, itu anak-anak didik kita perlu adanya pengakuan bahwa mereka itu bisa. Mereka itu bisa melakukan itu sendiri. Tapi karena kita muridnya banyak, jadi kita kadang tidak memperhatikan anak per anak itu. Jadi untuk ini kita sebagai guru perlu mengetahui bagaimana anak-anak kita di kelas kita masing-masing. Dan yang paling banyak itu di kelas itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak itu banyak yang minta dilayani, minta diperhatikan, karena mereka merasa ibu gurunya hanya memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan atau yang agak lemah ya, maksudnya
yang di dalam kelas itu yang nilainya rendah, itu yang sering diperhatikan. Sementara anak-anak yang lain juga pengen dideketi, ya. Nah, ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama sebagai penghukum. Guru di kelas bisa melakukan ini sebagai penghukum, tapi ini dampaknya kurang bagus untuk anak-anak. Karena posisi penghukum ini, yang namanya hukuman, itu akan membuat anak-anak merasa terkesan. Nah, maksudnya membekas pada diri anak. Sebagai penghukum, guru akan selalu menyalahkan anak. Nah, selalu ya tidak mengerjakan PR, awas ya. Nah, selalu mengancam anak. Jadi ini sebagai penghukum ya, ini kurang bagus untuk kita lakukan ya, Bapak Ibu guru. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru dapat melakukan ini, pembuat rasa bersalah dengan memberikan pernyataan. Nah, apa yang anak-anak lakukan ini, apakah ini sudah benar? Ya. Jadi guru dapat memberikan tanggapan kepada anak yang dapat membuat anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru dilakukan sebagai teman. Jadi anak itu tidak kita salahkan, tapi kita anggap sebagai teman. Jadi dengan cara guru mengajak anak-anak itu, ayo nak, sekarang kita kerjakan yuk, supaya anak-anak bisa ya, coba dikerjakan anak-anak, ayo sekarang dikerjakan. Nah, jadi kita ajak mereka itu, jadi bukan memerintah, jadi kita sebagai teman di sana. Posisi yang kelima, yaitu sebagai monitor atau pemantau. Guru itu melakukan pemantauan dari kegiatan-kegiatan anak, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak. Jadi guru membuat catatan kecil itu yang berisi pelanggaran-pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Jadi setelah beberapa kali kita cek ternyata anak itu terus melakukannya, baru anak-anak itu kita panggil dan kita tanyakan apa keinginannya. Dan yang kelima, tadi kita tanyakan keinginannya dan kita tawarkan solusinya ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini akan lebih baik kalau guru-guru tidak memberikan hukuman, tapi memberikan solusi atau sanksi, sehingga mereka melakukan apa yang kita perintahkan tadi atau apa yang sudah mereka langgar tadi itu agar diperbaiki. Yang kelima, posisi kontrol manusia sebagai manajer itu yang paling baik dilakukan oleh seorang guru, karena di sini guru melaksanakan posisinya dengan tidak mendikte anak ya. Jadi dalam posisi manajer ini guru menawarkan pada anak apa yang menjadi keinginan anak kita untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan itu tadi. Misalnya ada anak yang berkelahi terus narik kancing baju temannya sehingga kancing bajunya putus. Nah, untuk anak itu mungkin bisa kita tawarkan, anak-anak ini kalau di keyakinan kelas kita itu bertengkar itu dibenarkan tidak? Ya, jadi ini kita kembalikan ke keyakinan kelas kita. Dia bilang nanti itu tidak bagus. Nah, sekarang kalau tidak bagus, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Jadi untuk kancing baju yang lepas tadi, itu mungkin bisa anak-anak tadi kita beri sanksi untuk menjahitkannya. Ini tapi untuk kelas tinggi mungkin ya, kalau untuk kelas rendah mungkin agak sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa dibimbing bahwa mereka harus memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan itu ya. Nah, posisi-posisi ini bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi ya. Posisi manajer, monitor,
teman ini tadi bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi di sini, jika kita menemukan permasalahan pada anak di kelas, kita akan melakukan yang pertama segitiga ini, yaitu menstabilkan identitas dulu. Ya, menstabilkan identitas. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan tadi, kita stabilkan dulu. Bagaimana sebenarnya yang mereka lakukan itu. Kemudian yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita cek tindakannya itu sebenarnya harusnya bagaimana. Yang selanjutnya kita menerapkan keyakinan tadi. Jadi kita kembalikan ke keyakinan tadi. Oh, yang berarti tadi anak-anak harusnya melakukan keyakinan kelas yang mana? Misalnya rukun dengan teman. Nah, jadi kita kembalikan bagaimana anak-anak mewujudkan rukun dengan teman itu tadi. Apakah dia harus minta maaf? Apakah dia harus memperbaiki yang rusak tadi? Ya, ya, itu yang di segitiga restitusi ini sudah kami tampilkan waktu itu video skenario kegiatan restitusi di kelas kami. Untuk selanjutnya, nah ini budaya positif ini itu ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif itu sendiri. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Jadi itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, hal ini, kegiatan guru menuntun ini untuk menjadikan anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ini sebagai anggota masyarakat yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya, ini dilakukan guru dengan menjalankan nilai-nilai guru penggerak. Ya, nilai-nilai guru penggerak itu. Yang mana nilai-nilai guru penggerak itu terdiri dari mandiri. Jadi guru diharapkan bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, mampu bergerak. Reflektif ini maksudnya dari apa yang dilakukan itu mampu mencari umpan balik atau mencari apa yang sudah saya lakukan ini ada kekurangan dan diperbaiki untuk selanjutnya. Kolaboratif, nilai guru penggerak itu harus mampu bekerja sama, inovatif, memberikan ide-ide baru dan berpihak pada murid. Itu nilai guru penggerak yang harus dilaksanakan agar tercapai apa yang menjadi tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Itu sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kami diharapkan sebagai guru penggerak ini bisa menggerakkan teman-teman guru untuk melakukan hal-hal baik, berbagi praktik baik, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Itu pun diharapkan dari peran guru penggerak ini. Mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Untuk mewujudkan kepemimpinan bagi murid ini sebenarnya sudah Bapak Ibu laksanakan ya di kelas ya. Seperti meminta anak untuk memimpin doa, meminta anak untuk memimpin kelompok, ya itu sudah dilaksanakan. Kemudian dari apa yang sudah dilakukan nilai dan guru penggerak ini, guru penggerak mempunyai visi. Ya, visi ini untuk mewujudkannya perlu dilakukan pemetaan kekuatan. Dalam pemetaan kekuatan ini kita lihat apa kekuatan kita. Yang pertama, kekuatan itu dari guru sendiri. Apa kekuatan guru? Punya kemampuan, punya semangat, itu yang merupakan kekuatan. Kemudian kekuatan ini juga ada pada anak-anak kita.
ada pada rekan-rekan guru dan terutama kepala sekolah. Karena dukungan-dukungan dari rekan guru, kepala sekolah itu sangat perlu dan menjadi kekuatan dalam mewujudkan visi ini. Kemudian setelah adanya pemetaan kekuatan, bisa digunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah tahapan Bagja. Jadi pemetaan ini dilaksanakan dengan adanya pemetaan ini, guru melakukan pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah tahapan Bagja untuk mencapai visi guru penggerak ini tadi. Nah, visi guru penggerak ini tadi untuk menanamkan budaya positif tadi. Jadi dalam visi ini, budaya positif ini yang akan diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini tadi, inilah tadi yang harus dilakukan tadi, mulai dari perubahan paradigma, disiplin, dan juga motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus dipahami untuk mewujudkan budaya positif yang nantinya jika anak-anak kita sudah ditanamkan budaya positif ini, maka akan tercapailah apa yang menjadi tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Sampai di sini Bapak Ibu masih semangat? Nah, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu ya, budaya positif itu dapat dijalankan dengan bekerja sama bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa satu orang saja atau kepala sekolah saja, ya. Seperti pada pepatah Bu, kalau itu rakit itu tidak akan timbul oleh bambu rakit itu tidak akan timbul oleh satu bambu saja. Jadi tidak akan timbul dia jadi rakit kalau cuma satu bambu. Jadi harus ada ikatan bambu-bambu tadi. Jadi guru-guru dan semua warga sekolah itu diikat, maksudnya disatukan untuk bekerja sama sehingga bisa mewujudkan budaya positif ini tadi. Budaya positif itu merupakan salah satu bentuk upaya penanaman nilai budi pekerti yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi guru haruslah menuntun anak ke arah yang lebih baik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan peran dan nilai guru penggerak yang dimiliki oleh seorang guru, budaya positif itu dapat terlaksana dengan menerapkan visi yang telah digagas melalui rancangan Bagja tadi dengan metode inquiry apresiatif. Budaya positif juga dapat terlaksana dengan berbagai pemahaman dari stimulus dan respon yang diberikan, memahami karakter dan kebutuhan dasar anak, memahami posisi kontrol dan menjalankan restitusi yang tepat. Ya. Jadi ini sebenarnya yang kita inginkan ya Bapak Ibu ya, terciptanya budaya positif di sekolah. Ya, jadi upaya mengembangkan budaya positif di sekolah itu sejalan tadi ya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk itu guru penggerak dengan nilai dan peran yang dimilikinya bersinergi tadi seperti saya katakan, bersinergi dan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif tadi. Jadi budaya positif yang ingin diwujudkan dituangkan dalam visi murid impian dengan pemetaan aset kekuatan tadi ya Bapak Ibu ya, yang dapat menjadi modal. Jadi aset kekuatan tadi itu adalah modal dalam mewujudkannya. Nah, pendekatan inquiry apresiatif tadi yang digunakan dengan langkah tahapan Bagja ini tadi adalah upaya untuk mewujudkan visi murid impian tadi. Namun sebelumnya, seorang guru penggerak perlu memahami terlebih dahulu konsep budaya positif tersebut, yaitu perlu memahami perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau apa itu disiplin. Jadi perlu juga mempelajari dan memahami tadi 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan langkah restitusi. Perlu kerjasama ya, tadi kerjasama dari semua pihak. Jadi meskipun itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu ya, itu memerlukan proses yang memakan waktu yang dan namun bukan mustahil ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan yang kita lakukan ini kita dapat umpamakan seperti cara anak burung terbang. Jadi apa yang kita lakukan untuk menanamkan budaya positif ini sama seperti kita
melihat anak burung itu belajar terbang. Jadi anak burung belajar terbang itu dia tidak akan langsung terbang ke atas Bapak Ibu. Pasti dia akan ke bawah hampir jatuh, bisa naik lagi. Itu yang akan kita lakukan. Jadi memang tidak semudah membalikan telapak tangan atau tidak semudah burung itu terbang langsung ke atas. Jadi dia akan meliuk dulu ke bawah, nanti akan lama-lama berusaha dan mudah-mudahan nanti dia akan belajar terbang seperti ibunya, terbang tinggi. Ya, itu harapan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, kita mulai dari kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi di kelas 1 itu kita akan di kelas lain juga sudah dibuatkan keyakinan kelasnya. Nah, berdasarkan keyakinan kelas inilah kita menanamkan hal-hal baik yang dapat dilakukan anak. Jadi untuk kelas 1 keyakinan kelasnya, yang pertama jaga kebersihan ruang kelas, kemudian mari membantu kapanpun kita bisa, yang ketiga tertib mengikuti kegiatan belajar, yang keempat rukun dengan teman, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan pada murid. Oh ini satu lagi berbicara tadi ya, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Jadi ini kita tanamkan pada anak-anak. Misalnya untuk jaga kebersihan ruang kelas kita, contohnya ini gotong royong membersihkan kelas. Jadi kita tanamkan pada anak-anak bagaimana kita menjaga kebersihan ruang kelas kita itu. Jadi yang bisa dilakukan anak itu gotong royong membersihkan kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kalau mereka membuang sampah pada tempatnya, berarti mereka itu sudah menjaga kebersihan ruang kelas. Kemudian mari membantu kapanpun kita bisa. Jadi anak-anak kita harapkan dia agak ringan tangannya membantu. Dia ada temannya nyapu walaupun dia tidak piket, walaupun dia tidak tugas piket, dia akan membantu. Jadi kita akan ciptakan bahwa mereka itu, oh anak ini, kawan ini perlu dibantu. Atau ada yang membawa buku perlu dibantu, gurunya datang bawa buku perlu dibantu. Jadi kita tanamkan seperti itu. Kemudian ketiga, tertib mengikuti kegiatan belajar. Jadi pada saat kegiatan belajar kita harapkan anak-anak bagaimana tertib. Kalau berdoa tertib, mengikuti kegiatan belajar mengajar, belajar di kelas itu harus tertib. Jadi tidak ada yang lari-lari di dalam kelas. Jadi itu yang kita kembalikan kepada mereka tentang kegiatan kelas. Kemudian bicaralah dengan guru jika memiliki masalah. Andaikan mereka mau ke WC, mereka harus ngomong dengan guru, permisi dengan guru. Jadi tidak serta-merta keluar, hilang, terus masuk lagi, tidak ada permisinya. Jadi anak-anak diminta untuk bicara dengan guru apabila mereka memiliki masalah. Yang selanjutnya rukun dengan teman. Apa yang bisa mereka lakukan? Saling menghormati. Supaya kalau mereka saling menghormati, teman-temannya akan nyaman dengan dia. Kemudian minta izin jika ingin meminjam barang. Kalau mereka tidak meminjam barang, tentu temannya akan marah. Akhirnya rukun dengan teman itu tidak akan terwujud. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid. Contohnya memimpin kelas untuk berdoa secara bergilir. Itu sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal pemantapannya saja. Nah, inilah contoh gotong royong di kelas. Nah, jadi ini kelihatannya banyak ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak yang tidak piket itu mereka juga membantu. Kalau ini nyapu, berarti mereka membereskan meja. Itu yang mereka bisa lakukan, gotong royong. Ini perlu kita tanamkan di kelas kita masing-masing. Dan sepertinya ini sudah berjalan ya, Ibu Riz, sudah dari tiap kelas kalau saya lihat sudah menjalankan ini. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, terutama anak kelas 1, mereka kalau meruncing pensil itu di bawah meja. Jadi penuh di bawah meja itu oleh sampah pensil, runcingan pensil. Jadi kita ajak anak-anak siapa yang mau meruncing pensil itu di tempat sampah. Tapi ini pun harus diberi penguatan, harus diberi ketegasan bahwa bergilir. Kelas 1 kalau satu mau meruncing semua satu kelas, penuhlah di sini. Jadi kita minta mereka bergilir. Jadi tidak bisa mereka berkerumun di kotak sampah ini untuk meruncing pensil semua. Ya, selanjutnya tertib mengikuti kegiatan belajar di kelas.
Jadi pada saat berdoa, kita minta anak-anak untuk tertib, mengikutinya dengan baik, karena kita akan bicarakan pada mereka kalau berdoa, kalau tidak tertib atau sambil main-main itu nanti bukan pahala yang didapat, malah dosa yang didapat. Kemudian pada saat belajar, nah ini anak-anak kita minta juga untuk tertib. Selanjutnya, nah ini rukun dengan teman. Mereka saling menghormati dan minta izin jika ingin meminjam barang. Jadi anak ini sepertinya dia menunggu, ya. Jadi dia tidak serta-merta mau mengambil. Jadi itu sudah kelihatan. Dan ini juga mereka lakukan. Mereka akan minta izin dan menghormati dengan temannya yang menempelkan huruf ini. Selanjutnya, bicaralah dengan guru jika memiliki masalah. Nah, jadi untuk anak yang mau ke WC, jadi mereka harus menghadap guru. Jadi jangan jangan langsung lari. Iya. Jadi gurunya tahu, oh ini anak ini tadi lari kemana. Nah, jadi dengan anak ini sudah bicara, dia mau ke WC, jadi ibu guru langsung mengizinkannya. Ya, jadi anak perlu dilatih seperti itu. Yang selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, jadi memimpin doa di kelas itu kita usahakan untuk bergilir. Jadi semua anak, baik laki-laki, perempuan, mereka harus bisa memimpin doa, mulai dari memimpin kelas, memberi salam. Jadi mereka bergilir. Ini akan menimbulkan keberanian pada mereka untuk tampil, berani tampil. Ya, nah ini berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru. Ini yang sudah kami lakukan, kita lakukan pada waktu itu. Kami mencoba dengan Bu Suharyati membagi praktik baik, dan itu pun tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya ide, punya masukan, punya gagasan, itu bisa kita lakukan. Jadi tidak semata-mata idenya atau berbagi praktik baik itu idenya dari kami CDP. Jadi bisa dari Bapak Ibu yang punya kemampuan, punya ide, itu bisa kita kerjakan bersama-sama. Ya. Sampai sini dari apa yang sudah saya jelaskan, mungkin terlalu panjang atau terlalu lebar, tapi saya sampai di sini minta untuk Bapak Ibu bisa untuk memberikan apa kira-kira tanggapan, atau mungkin ada yang ingin bertanya, atau ada yang mungkin belum dimengerti dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan atau bertanya. Ya, tanya Bu. Ya. Silakan Pak Rudi. Dari penjelasan tadi, tidak panjang lebar, tapi ada yang kita belum paham betul. Bagaimana upaya guru untuk menanamkan budaya positif di kelas? Ya. Terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaannya, bagaimana upaya guru untuk menanamkan budaya positif di kelas? Jadi untuk menanamkan budaya positif itu tadi ya Bapak Ibu, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kembalikan ke keyakinan kelas ini, kita tanamkan anak-anak bahwa kita harus melaksanakan ini sesuai dengan keyakinan di kelas yang sudah disepakati. Ya, jadi untuk selanjutnya juga guru, kita sebagai guru itu harus jadi panutan, jadi contoh. Itu yang akan lebih cepat anak-anak untuk menirunya dari guru. Ya, jadi misalnya kita meminta anak untuk jaga kebersihan ruang kelas. Kita juga harus menjaga ruang kelas kita. Jadi mungkin selama ini kita buang tisu atau ditaruh saja di meja. Karena itu pernah saya lakukan Pak ya. Jadi pas saya pakai tisu, tidak ketahuan saat tisunya jatuh. Untung anak itu langsung ngambil, Bu permisi ada tisu buat kotak sampah ya Bu. Nah ternyata anak tersebut itu sudah menyadari, sudah paham tentang keyakinan kelas, tentang kebersihan kelas ini. Jadi untuk anak-anak yang belum
yang belum dapat melaksanakan kegiatan kelas ini seperti menjaga kebersihan, dia masih buang sampah sembarangan, kita tanyakan, "Nak, bagaimana kegiatan kelas kita?" Kita harus menjaga. Oh iya Bu, menjaga kebersihan. Jadi dengan dikembalikan kepada keyakinan kelas tadi, dengan kesepakatan kelas yang sudah diyakini tadi, anak-anak akan ingat, oh iya, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi itu tadi Pak ya, untuk menanamkan budaya positif, terutama di kelas, itu harus kita lakukan berulang-ulang. Ibaratnya kalau bahasa kita itu agak dimemeli agak guru itu harus terus menerus, jangan bosan-bosan mengingatkan. Iya. Harus Ya, jadi kembali ke kita Pak ya, jadi kita harus tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak tentang keyakinan kelas kita tadi, sehingga nanti mereka akan timbul kesadarannya. Nah, kalau kelas ini sampahnya dibuang seperti ini, kelas kita bagaimana? Tercapai tidak keyakinan kelas kita tadi, yaitu menjaga ketertiban, menjaga kebersihan ruang kelas tadi? Oh iya Bu, jadi dia nanti akan sadar. Jadi yang itu yang kita harapkan, ada motivasi dari dalam diri mereka bahwa membuang sampah di tempat sampah itu untuk menjaga kebersihan, bukan karena takut dengan guru. Ya, jadi itu yang perlu kita tanamkan ya Pak Rusdi. Mungkin sampai sini ada lagi Pak Rusdi? Cukup Terima jelas. kasih. Oh ya, makasih. Selanjutnya mungkin ada dari ibu-ibu. Ibu ya, Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan tentang motivasi budaya positif tadi, apa yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi murid dalam penanaman budaya positif? Itu saja. Ya, terima kasih. Apa yang harus dilakukan guru untuk menanamkan untuk memotivasi murid dalam penanaman budaya positif? Jadi itu tadi ya Bapak Ibu ya, yang harus kita lakukan adalah agar anak itu memiliki motivasi dari dalam dirinya. Motivasi itu harus tumbuh dari dalam dirinya, kesadaran. Jadi bukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ah, ada ibu, ambil sampahnya. Ah, ada ibu, cepat-cepat nyapu. Ah, itu mereka menghindari ini saja ya Bapak Ibu ya, motivasi mereka. Atau mereka melakukan kegiatan itu, ah nanti biar diberi hadiah oleh ibu, cepat digawekan. Ah nanti biar diberi penghargaan oleh ibu, dikerjakan. Tapi kalau ibunya tidak ada, tidak dikerjakan. Nah, yang sebaiknya itu mereka punya kesadaran. Mereka tahu, oh aku pengennya seperti ini. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi anak-anak itu paham mereka harus menjaga protokol kesehatan itu karena mereka sadar bahwa protokol kesehatan itu untuk apa. Ya alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, anak-anak yang kalau mereka sudah sadar pakai masker tadi, mereka alhamdulillah sampai sekarang mantap pakai masker itu. Ada guru atau tidak ada guru, tapi mereka jika ingin melepas maskernya, mereka akan permisi. Kalau di kelas 1, Bu, permisi Bu ya, diturunkan sebentar. Mungkin dia sudah pengap. Jadi itu ya Bu Ratna, itu yang kita tanamkan pada anak untuk menimbulkan motivasi pada anak untuk melakukan budaya positif itu, yaitu dengan cara menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka. Caranya kita memberikan pemahaman pada mereka. Untuk apa mereka melakukan itu? Apa manfaatnya bagi mereka? Seperti mereka pakai masker tadi. Untuk apa nak kita pakai masker? Cuci tangan, jaga jarak. Untuk apa itu kita lakukan? Untuk sehat. Nah, kalian mau sehat atau mau sakit? Mau sehat Bu, pasti mereka jawab. Nah, dengan mereka ingin sehat. Kalau sehat, kalian bisa sekolah. Kalau sakit, bisa sekolah tidak? Tidak. Kalian pengennya sekolah atau di rumah saja. Jadi keinginan-keinginan mereka yang baik itu
Itu yang akan menjadi kekuatan mereka, motivasi mereka untuk melakukan 3M tadi. Ya, jadi itu yang harus kita tumbuhkan. Jadi untuk segala aturan atau segala yang kita tetapkan di kelas, itu kita harus memberikan pemahaman pada mereka, sehingga nantinya akan ada motivasi dari dalam diri mereka untuk melakukan itu tanpa paksaan, tanpa adanya harapan, imbalan. Ya, sampai di sini Bu Ratna. Alhamdulillah cukup. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari guru yang lain. Oh iya, Bu Meliana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang harus dilakukan guru jika guru tersebut berusaha ingin menanamkan budaya positif di sekolah, sedangkan di rumah mereka tidak melaksanakannya? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini sepertinya yang banyak kita alami. Ya, jadi kita guru-guru sibuk sekuat tenaga menanamkan budaya positif, di rumah orang tuanya tidak merespon, tidak melaksanakan. Jadi rasanya, ya capek-capek ya kita ya sudah melaksanakan, tapi anak-anak di rumah tidak melaksanakan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini kembali lagi kita dari upaya kita tadi sudah maksimal di kelas ya Bu Meliana. Nah, kita mungkin perlu berbicara, mengajak, membuka ruang diskusi dengan orang tua murid. Karena biasanya itu tidak semua ya Bu Meliana ya, ada siswa-siswa yang orang tuanya kurang memberikan pemahaman pada anaknya, atau orang tuanya terlalu sibuk, jadi mereka tidak memperhatikan kalau ini sebenarnya bagus. Ya, seperti misalnya pada anak-anak kita mengajak, kalau sebelum pandemi kita anak-anak kita suruh salim ya. Nah, tapi dengan orang tuanya kan tidak. Kadang kalau itu kita lihat, nak, ada saya teman cerita, kita di sekolah kita ajak anak-anak salaman, salim, tapi dengan orang tuanya tidak. Nah, anak salim dulu ya dengan orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Sudah siap. Jadi sepertinya orang tuanya tidak mendukung anak-anak untuk melakukan budaya positif tadi. Nah, itu yang kita lakukan adalah membuka ruang diskusi atau pertemuan dengan orang tua murid yang kita anggap tadi masih kurang, masih belum menjalankan budaya positif tadi. Mungkin kita bisa komunikasikan, oh Pak, kita di sekolah seperti ini, kita minta tolong ya Pak supaya ini berkelanjutan, supaya ini ada hasilnya. Jadi anak-anak di rumah juga dibimbing ya, jadi anak-anak melaksanakan itu. Jadi dia tadi sudah semangat mau melaksanakannya, orang tuanya menolak. Nah, jadi belum anak kita tadi ya. Jadi itu perlu komunikasi dengan orang tuanya supaya anak-anak tadi tidak seperti bola, di situ dilempar ke situ, ke sana ditolak. Nah, ya. Jadi sampai di sini Bu Meliana bagaimana, sudah jelas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada lagi yang lain? Mungkin dari Ibu? Oh, Ibu Zal. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan bertanya, apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi anak yang suka mengganggu temannya di kelas? Ya, terima kasih Bu Zauria. Apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi anak yang suka mengganggu di kelas? Itu tadi Bu Zau ya, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Jadi apapun pelanggarannya dalam kelas itu kita kembalikan ke keyakinan kelas.
Kalau anak itu suka mengganggu, kita kembalikan. Nah, keyakinan kelas kita itu apa tadi itu yang sudah kita tetapkan? Rukun dengan teman. Nah, kalau mengganggu teman, temannya marah enggak itu? Marah. Jadi kalau temannya marah, akhirnya jadi berkelahi. Kalau sudah berkelahi itu rukun tidak namanya dengan teman. Nah, dia akan menyadari, oh jadi kalau saya mengganggu teman, temannya marah dan kita berkelahi, itu berarti kita sudah tidak rukun. Rukun dengan teman itu tidak terwujud. Jadi kita harus kembalikan ke keyakinan kelas, menyadarkan mereka bahwa perbuatan mereka yang mungkin mereka anggap main-main, lewat anak temannya dicubit, lewat situ pensilnya ditarik, mungkin itu bagi mereka itu kesenangan, senang, jahil tadi. Tapi kita berikan penjelasan apa yang mereka lakukan itu akan mengakibatkan orang marah. Dan apabila temannya marah, maka rukun dengan teman itu tadi itu tidak terwujud. Kelas akan jadi kacau kalau semua orang melakukannya. Jadi itu tadi, Bu Zalia, kita kembalikan keyakinan kelas, kita berikan dia pemahaman, terutama kelas 1 ya Bu Zalia, banyak yang jahil. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah sedikit demi sedikit seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa melakukan ini dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Jadi kita akan mengikuti ritme, mengikuti kegiatan pembelajaran anak burung yang terbang. Jadi belum bisa terbang benar itu pasti ke bawah dulu itu terbangnya, hampir jatuh dia akan berusaha. Seperti itu juga kita melaksanakan pembudayaan budaya positif di sekolah kita ini. Kita sama-sama berdoa semoga semuanya bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Sampai sini Bu Zal. Ya, makasih. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Chris. Masih ada? Ya, Ibu ya. Ya, dari Ibu Risayati, silakan. Terima kasih. Masuk Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sekarang kesempatan kita untuk memberikan pertanyaan, mungkin saran dan masukan ya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sari Dewi yang sekarang dalam mengikuti kegiatan sebagai CGP atau calon guru penggerak ya. Jadi kita sangat berbangga dan berterima kasih dengan dua orang guru kita yaitu Ibu Sari Dewi dan Ibu Suharyati sudah menyampaikan atau pengimbasan atau berbagi kepada kita semua dari ilmu yang sudah didapatnya di masa pembelajarannya di CGP dalam tempo sudah masuk 3 bulan ya. Nah, alhamdulillah sudah banyak perubahan-perubahan Ibu Sari Dewi juga Ibu Suharyati dengan guru-guru kita yang sudah sering tampak setiap hari, yaitu masalah kegiatan anak, kehadiran anak, kerja anak, kebiasaan anak di lingkungan sekolah kita, khususnya di kelas kita ya. Di situ saya menilai ketika kita sudah hadir, misalnya datang, kita sudah melihat kegiatan anak-anak kita itu tanpa disuruh. Kadang-kadang mohon maaf kita pun juga belum datang, tapi anak-anak sudah memegang sapu. Nah itu tandanya bahwa kegiatan guru penggerak ya sudah menggerakkan kita, bahkan kita pun sudah bergerak dari kegiatan tersebut. Mengapa kita katakan demikian? Ya, dari kegiatan-kegiatan yang telah Ibu Sari Dewi dan Ibu Suharyati sampaikan dengan rekan-rekan guru kita di sekolah ini sudah mengalir secara tanpa disadari, sudah merasakan dari keberhasilan kegiatan yang sudah berbagi kepada guru-guru kita semua ya di sini. Nah itu pun juga kita tidak bisa berhenti sebatas itu. Kita tetap harus mengingatkan dan tetap
harus memberi dukungan support kepada ibu guru kita yang sebagai CGP dan juga dengan anak-anak kita juga. Jadi kita harus membangun dan membangun untuk kedepannya menjadi anak kita ini berbuat yang lebih baik atau berkarakter yang sekarang yang inginnya seperti sesuai permintaan atau ibunya ini pendidikan kita ya, menteri pendidikan kita. Jadi sebenarnya itu karakter itu sudah kita tanamkan selama ini. Nah, namun mungkin karena pengaruh media sosial, lingkungan ya, keberadaban di sekitar rumah misalnya. Jadi ada saja pasti kekurangan yang sehingga diperbuat anak yang tidak pas sesuai dengan informasi kita atau kepribadiannya untuk memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Namun walaupun demikian ya kita berusaha terus menerus bagaimana caranya, terutama meningkatkan budaya positif. Nah, meningkatkan budaya positif ini sebenarnya banyak, bisa dari dalam diri kita sendiri dulu, bisa dari pemikiran kita seperti yang disampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adanya paradigma kan. Nah, itu paradigma itu adalah cara pandang kita terhadap situasi dan kondisi khususnya di lingkungan kita. Ya, kita berada di dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, yang sekarang kita menghadapi anak-anak didik kita. Nah, mungkin dari paradigma itu pemikiran anak-anak yang sudah dan juga pemikiran kita sebagai tendik atau tenaga kependidikan berbeda. Oh, anak enak kalau kalian. Nah, misalnya tahun ini rasanya ya udah di lemanian ngaraknya kan. Nah, itu termasuk paradigma itu kondisinya, perubahannya. Nah, di situ juga perubahan itu bukan langsung berubah dari dalam diri anak. Mungkin anak-anak itu melihat dan menilai kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya, dia senang, apalagi kita mengajak dan mengarahkan tanpa hukuman tadi, ya. Nah, jadi secara tidak sadar anak-anak itu merasa, nah, senang kalau ibunya sudah datang, senang dia cepat lari atau bagaimana kerjanya, kan? Nah, itu tanpa disuruh juga kan mereka sudah menunjukkan cara keharmonisannya sesama teman. Dia pun juga ketika misalnya temannya belajar kan, nah dia punya rasa jahil seperti kita tadi sampaikan. Ya, itu namanya perkembangan anak, pertumbuhan anak. Ya, anak sebaiknya dia seperti itu, dia punya ide, punya rasa, punya keinginan. Nah, tinggal kita lagi yang mengarahkan mereka. Nah, justru itu masuknya kita ke budaya positif tadi. Nah, bagaimana kita harus merubah kegiatan anak tersebut itu. Namun sebelumnya ya pasti kita punya keyakinan. Nah, sebelum masuk keyakinan itu kita harus tahu dulu apa yang harus kita yakini, kita kira-kira berubah tidak anak ini. Nah, namun sebelumnya kita lah yang harus memberikan contoh bagaimana caranya. Nah, misalnya kalau anak kita sedang belajar misalnya menulis, terus temannya ya seperti kata Ibu Dewi mengambil pena, mungkin sampai tercoret kan, mungkin marah. Nah, paling kita kalau kita mau menghukum ya rasanya apalagi anak-anak kelas rendah 1, 2, 3 kita cukup menghukum dengan nasihat, mengajak, mengajari dan dikembalikan dengan dirinya sendiri. Kalau seandainya misalnya dia mengendalikannya, kalau seandainya kamu menulis terus ada teman yang menarik pena, senang enggak? Nah, kan bisa juga seperti itu. Senang enggak? Marah tidak? Mungkin dia mengakui tidak senang, marah kan? Sama coba tanya dia, temannya yang diganggu tadi. Senang enggak kamu kalau seandainya kamu dibuat seperti aku? Nah, kan demikian. Kurasa dari situ kalau kita tanamkan dengan dia, rasakan dulu di pribadimu sendiri, balik ke dengan dia lagi, kurasa ya merasa dia, oh aku jangan mengganggu supaya tidak diganggu. Nah, demikian ya, kira-kira itu termasuklah yang yang ditanyakan Pak Rusdi tadi, bagaimana cara penguatannya budaya positif itu. Baliklah dengan dia dulu.
Jadi kalau dia berbuat, nah seandainya kita balik loh, kamu, temanmu berbuat seperti itu, mencoret atau mengganggu, menarik, kan senang nggak kamu? Nah, pasti tidak senang. Nah, coba tanya dia, senang atau tidak kalau seperti itu? Berasa dia menyadari dan bisa tertanam pada dirinya itu. Salah satu kegiatan itu ya. Itu kedua, apa namanya? Tadi cara memotivasi ya supaya ada berbuat atau meningkatnya budaya positifnya. Nah itu memotivasi itu kita kan setiap hari ada pembelajaran, ada kegiatan kan setiap kelas itu. Nah kegiatan itu pasti kita punya penilaian kan, ada penilaiannya mungkin. Penilaian itu sebenarnya Pak Ibu, kalau saya menganggap ya tidak seharusnya pas selesai kita harus menyelesaikan atau menjawab soal-soal dan dinilai pada hari itu. Sebenarnya tidak ini juga ya tidak menjadi penguatan juga. Namun seandainya kita tanamkan dia lebih mengerti dulu dengan kegiatan itu, baik dia misalnya membaca, dia menulis, dia berhitung kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi kita memotivasinya. Paling kalau anak kelas rendah itu ya, kita sebelumnya kita memberikan penilaian atau tugas, kita ajak dulu dibaca itu bersama-sama dengan pengenalan dulu huruf ini, huruf itu. Nah, kita sebelum pengenalannya kita harus bersama-sama membacakan misalnya A, I, U, E, O. Nah, terus anak meniru sampai mulutnya yang jelas, yang benar menyebutnya ya. Kadang-kadang anak itu menyebut itu itu bisa saja dipakai, tapi ketika penulisan di huruf yang lain beda kalimatnya kan. Nah, itu demikian. Begitu juga dengan yang lain ya, dengan menulis. Nah, setelah dia bisa membaca dengan kata-katanya yang benar, bahasanya yang fasih itu, nah baru kita menilai atau memberikan pertanyaan atau soal dengan anak-anak tersebut. Dari 5 huruf vokal tadi yang sudah dibaca ada 5 ya. Nah, kita merupakan salah satu motivasi juga. Coba 5 huruf ini sudah kita baca, siapa bisa mengulang untuk membaca ke depan kan? Nanti ke depan baca. Nah, setelah dia membaca bisa semua ya, kita tanya juga dia baca mundur. Nah, kadang anak-anak itu bisa maju dan bisa mundur kan? Nah, itu tanda dia tuh belum paham, berarti belum kuat pemahamannya. Jadi dia disuruh baca mundur, apalagi dengan perkalian. Nah, kalau dia kaliannya urutannya ke bawah, coba kaliannya naik. Nah, kalau dia sudah turun naiknya itu hafal, pas dia tidak lagi kalau kita tanya 2 kali 3. Tidak lagi jadi itu, kan langsung tembak. Nah, apalagi dengan pembagian. Kita dengan pembagian itu, apalagi sudah dia kelas tinggi, kita tidak lagi membagi itu dengan menguraikan ya puluh-puluhan atau satuannya atau dengan pembaginya, tapi kita sudah berbalik itu ya. Kalau 6 bagi 2 itu kalikan berapa kalau sama dengan 6, jadi dia langsung. Nah, jadi dia mungkin kalau kita tanamkan yang demikian akan lebih cepat dan lebih kuat ingatannya. Oh, ini teorinya seperti ini. Nah, berikutnya juga kegiatan positif meningkatkan budaya itu bisa juga dengan soal-soal yang lain. Anak ini senang membaca, misal anak ini senangnya menulis, anak ini senangnya puisi. Kita berikan kesempatan setiap hari itu kalau kita sampaikan juga. Nah, hari ini kita pelajaran misalnya tema ini tentang ini, banyak bahasanya, mungkin ada membacanya, ada puisinya. Nah, kita tawarkan seperti Ibu Sari Dewi tadi mereka. Kadang-kadang mereka itu tidak mau membaca karena dia kurang lancar. Nah, bagaimana cara kita itu mau meningkatkan kualitas anak tersebut sehingga dia mau, berani dan tidak malu untuk mengeluarkan suaranya.
Nah dari situ kadang-kadang karena dia malu, yang lain nunggu nyurahin untuk kita kan. Nah kita disitulah peran kita harus banyak terhadap anak-anak yang lain itu, bukan kita berfokus pada dia saja. Jangan lagi jangan juga kita sampai. Nah itulah kalau kita tidak baca, nah dia tambah jatuh dia tenggelam. Jadi kita kalau punya misalnya kita pernah melakukannya, jadi jangan lagi kita, tapi kita berusaha membangkitkan anak-anak yang tidak lancar membaca tadi, tidak menggunakan titik komanya. Kita puji dia, nah kan kamu sudah bisa, bagus kan dia membaca. Nanti lama-kelamaan pasti bisa mengalahkan temanmu yang sering mencemooh itu kan. Nanti pasti bisa kamu mengalahkan dia. Jadi kamu hati-hati yang lain. Kita tidak boleh istilahnya merendahkan orang lain. Kita harus berbangga sesama teman. Jangan kita merasa ego istilahnya, gitu. Jangan merasa sombong, gitu. Nah, jadi kita dengan kata-kata atau informasi atau nasihat demikian, ya barangkali anak-anak itu ada berubah. Oh, aku nanti kalau begini terus, siapa tahu aku ada ketika tidak bisanya, kan? Nah, jadi anak-anak semua kita ini di sekolah ini tidak ada yang bodoh, tidak ada yang buyar, tetapi kita ini pintar semua. Nah, justru itu supaya bersama kita ini harus rajin ke sekolah, jangan malas. Kalau malas kan nanti ketinggalan kita. Nah, kalau ketinggalan jelas kita beda dengan teman. Nah, kita mau bertanya ya tidak berani misalnya. Nah, dengan demikian anak-anak kalau ketinggalan, kamu jangan malu bertanya, jangan tidak berani. Kalau tidak berani dengan teman, kami ini sebagai guru, sebagai pelayan, sebagai pembina, sebagai pembimbing, pendidik dan memberi kepada anak-anak semua, agar anak-anak semua bisa, karena semua ini adalah anak-anak saya. Nah, jadi anak-anak itu tidak merasa dibedakan ya. Jadi ya jangan kamu menyangka sekarang kamu bisa, tapi kalau kamu tidak rajin, siapa tahu kamu tidak bisa. Nah, dia terus belajar. Pokoknya kita angkat, kita sama-sama semua harus rajin belajar. Nah, anak-anak yang demikian itu kita puji dia, walaupun dia belum bisa, tapi dia sudah berangsur-angsur bisa. Jika perlu dia itu diberi bacaan setiap hari dengan bacaan pendek, misalnya sebaris saja kalau dia belum pemahamnya. Nah, pas besoknya atau 2 harinya baru datang ke sekolah, suruh baca. Nah, yang temannya tadi tahu, bisa dia membaca. Tapi kalau kita beri sekaligus banyak, tidak bisa, dia tidak mudah ingat kan. Nah, jadi ini kita penanaman intinya itu dulu ya. Bagaimana sebenarnya cara penguatannya itu untuk memotivasi budaya positif itu. Yang tak lebih lagi ya anak-anak itu bagaimana caranya kita memotivasinya agar anak itu jangan sampai berkelahi, jangan sampai menuduh, mencemooh, apalagi menyakiti dengan cara memukul misalnya kan, juga. Nah, jadi kita kembali dengan keyakinan seperti kata Ibu Dewi tadi, baliklah dengan dia dulu. Nah, berasa kalau dia mikir, jadi kita berpikir dulu baru bertindak, kira-kira demikian. Nah, itu saja, saya sangat bersyukur banyak sekali semuanya sudah disampaikan. Ya, itu saja kira-kira. Mohon maaf dari yang saya sampaikan ini. Jika bermanfaat ya silakan diambil, dijalankan atau diikuti atau dicerna bagaimana. Jika perlu ya kita punya ide seperti Ibu Sandiri tadi mengatakan, silakan ditambah. Merasa pasti ada yang lain juga ide. Ya, termasuk kita sekarang lagi berbangga juga Ibu Nura ini ya sudah siap melaksanakan pelatihan-pelatihan dengan anak-anak kita. Ya, berangsur-angsur anak-anak kita pasti bisa, karena anak-anak itu lebih muda dari kita yang sudah tua ini, yang lebih cepat, lebih tanggap ya. Nah, dari situ ya makanya kita harus membimbing dengan
memberi pujian demikian ya. Kalau di kami itu nak dialam, udah. Ya, kalau dia pajak kita katok, nah yang lain naik kepala kita dia, dan yang ngatur. Nah, kita kalau seandainya ada anak kita yang ngatur itu, coba kalau kawasan itu tak bisa, cari katok. Nah kan, dia menyadari, oh kita tidak boleh ngatur, kita harus membantu. Nah kira-kira demikian untuk menanamkan kepada anak untuk sementara ini. Itu saja, mungkin nanti sudah kelewatan waktu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kami semua memberikan dukungan kepada CGP kita atau Calon Guru Penggerak yang nantinya kedepannya akan banyak mengalami perubahan-perubahan yang positif bahkan lebih baik. Itu dari Ibu Suryati ya, dan juga ibu yang lain, Bapak juga kita berikan support kepada mereka berdua ini. Kita juga yang pertama kita harus mendoakan mereka berdua ini agar tetap lancar dalam mengikuti kegiatan ini, tetap sehat dalam lingkungannya, apalagi kita ini ya, karena kita membantu ya kita harus sehat juga. Kalau kita tak sehat ya kita tak bisa membantu ya, kira-kira demikian. Ya, itu saja Bu Sari Dewi, Bu Suryati dan juga yang lainnya. Terima kasih atas perhatian. Dan mohon maaf jikalau yang telah saya sampaikan ini rasa dan pas atau tak berkenan ya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Suryati sebagai Kepala Jadi Kedua Majalaya atas penjelasannya, semangatnya. Jadi ini sebenarnya modal kami CGP ini, saya dan Bu Askuariati, itu kekuatan kami itu motivasi dari Ibu Krisnayati dan guru-guru, dukungan itu yang menjadi kekuatan kami untuk masih tetap bertahan sampai saat ini, walaupun seperti saya ini sebenarnya jatuh bangun Bu, benar-benar jatuh bangun mengikuti ini. Jadi dengan adanya kekuatan tadi dari Ibu, dari rekan-rekan guru, kami masih tetap bersemangat. Dan mudah-mudahan seperti Ibu katakan tadi, kami diberi kemampuan, kekuatan, dan keberhasilan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Amin. Sampai sini, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.